Oke, ya. Jadi materi hari ini kita akan membahas mengenai live tutor dengan metode script concordant test ya, ilmu penyakit dalam mengenai nyeri perut ya. Jadi untuk soal kali ini kita mulai dari misal nih, dokter merupakan dokter UGD ya. Jadi ada pasien 35 tahun ada keluhan nyeri perut yang memberat ya sejak 6 jam terakhir. Nah, ada mual dan muntah 3 kali. Dari pemeriksaan fisik, TTV-nya dalam batas normal, suhunya subfebris. Nah, dari sini udah dapat ya gambarannya pasiennya adalah pasien abdominal pain ya. Nah, kemudian dokter bikin nih differential diagnosis. Apakah akut gastritis, apakah akut pankreatitis, atau akut appendicitis. Nah, pada contoh soal live yang ini ya, script concordant test itu, nah dia akan memberikan informasi yang terbaru. Jadi ini soal nomor 1, ini soal nomor 2, ini soal nomor 3 ya. Jadi dia akan mempertimbangkan hipotesismu kalau misal kamu curiga ini dengan ada data tambahan ini, kira-kira kamu akan mengeksklusi atau diinklusikan. -2 itu kita eksklusi, kita singkirkan diagnosis ini, +2 malah kita inklusi. Berarti memang tambahan informasi ini merupakan informasi penting yang bisa untuk menegakkan diagnosis gitu ya. Jadi cara mainnya seperti itu. Nah, kita akan bahas mengenai akut gastritis ya. Jadi kalau kita berbicara tentang akut gastritis, intinya adalah peradangan pada mukosa lambung ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena tadi ya bisa dari ringan sampai berat dan juga tergantung dari gaya hidup dan faktor pencetusnya. Paling umum ya pasien lansia ya dengan osteoartritis dia mengonsumsi obat antiinflamasi nonsteroid jangka panjang atau konsumsi alkohol atau yang tidak bisa disepelekan ya infeksi Helicobacter pylori ya. Dan rata-rata orang minum apa namanya omeprazol ya itu rutin gitu. Nah, mereka beranggapan omeprazol itu obat anti nyeri perut ya, bukan padahal ya. Nah, itu mesti harus diedukasi karena memang akan memunculkan polip, fundiglan polip namanya. Nah, itu karena pemakaian PPI jangka panjang. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi faktor resikonya selain ada Helicobacter pylori yang memang sebagai penyebab utama ya inflasi mukosa lambung, faktor diet ya, selain alkohol ada konsumsi makanan pedas atau masam, goreng-gorengan juga ya. Dan yang lainnya ada seperti NSAID, aspirin, atau penggunaan kortikosteroid ya. Jadi pada pasien-pasien dengan autoimun juga harus dievaluasi. Kondisi psikis ya. Jadi sekarang psikoimuno apa namanya neurohormonal aksis ya. Nah, itu bisa tuh pengaruh memang. Bahkan sebaliknya, pada pasien-pasien yang punya disbiosis ya, pada gut-nya itu juga bisa sebaliknya gitu. Meningkatkan faktor kecemasan itu juga bisa. Nah, kondisi lain seperti reflux empedu, penyakit autoimun atau alergi makanan itu bisa menjadi salah satu penyebab faktor resiko dari akut gastritis. Nah, tanda-tandanya seperti apa? Tadi ya, nyeri ulu hati. Nyeri ulu hatinya kalau dia adanya di gaster biasanya memberat nih setelah makan ya karena produksi asam lambungnya dia meningkat ya. Nah, mual dan muntah kadang bisa sampai bercampur darah, hematemesis ya kalau terjadi erosi di mukosanya. Jadi ada luka, ada lukus ya. Dan mudah merasakan flatulence ya, kembung, ada rasa penuh ya yang dia mendesak ke bagian atas dari perut, kehilangan nafsu makan, dan pada kasus-kasus yang berat seperti tadi ya ada occult bleeding, bisa sampai anemia, lemas atau bahkan pingsan ya. Jadi memang ya tidak bisa disepelekan, tapi juga bukan sesuatu yang dramatis sebetulnya. Tapi kadang orang ya ini ya eh, ragunya itu antara jantung atau lambung nih gitu. Itu yang mesti harus hati-hati sehingga untuk penentuannya memang dokter ahli gastroenterologi untuk menegakkan diagnosisnya baku emasnya masih dengan endoskopi. Jadi apa yang kita lihat visualisasinya mukosa lambungnya. Jadi kita akan evaluasi mulai dari esofagus, mulai dari fundus, terus juga kita akan lihat di antrum, corpus, pylorus. Nah, apakah ada tanda-tanda edem, eritem, atau tanda-tanda erosi pada mukosa lambung? Sampai tanda-tanda yang lain ya, seperti peptic ulcer. Biasanya kita akan lakukan biopsi mukosa untuk mendeteksi ya adanya infeksi Helicobacter pylori sama proses inflamasi kronis.
Walaupun demikian, ya untuk mencari ya ada tidaknya Helicobacter pylori ya uji nafas sama tes antigen feses ini juga bisa dilakukan ya. Kalau dari feses ada juga occult blood test ya untuk mencari adakah tanda-tanda perdarahan samar dari feses. Nah, tata laksananya dibagi dua ya. Tentu utamanya adalah non farmakologis dan juga farmakologis. Yang paling sering kita jumpai ada PPI seperti omeprazol, lansoprazol ya, atau H2 antagonis atau antasida yang kalau memang ada infeksi Helicobacter pylori ya ini ya bisa pakai golongan clarithromycin, amoxicillin, metronidazole. Atau belakangan ada lagi golongan PCAB namanya. Itu golongan yang baru lagi. Dia namanya vonoprasan atau tegoprasan itu juga bisa dipakai. Modifikasi gaya hidup, hindari ya pencetusnya, diet ringan yang tidak mengiritasi lambung. Dan sangat penting, kalau kasus kita curiga ada perdarahan, nah intervensi endoskopi penting untuk dilakukan. Bahkan kalau memang ada perforasi, pembedahan merupakan salah satu pilihan utama untuk tindakan selanjutnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kan nyeri ulu hati yang memberat dengan makan. Sebetulnya mekanismenya seperti apa? Jadi ketika kita makan, itu akan terjadi peningkatan produksi asam lambung ya pada saat mencerna makanan. Nah, mukosa yang tadinya sudah radang dan rusak itu, dia defense barrier-nya itu, dia akan menjadi lebih sensitif dan teriritasi. Nah, makanya dari sanalah nyeri akan terstimulasi pada area mukosa yang sedang radang itu tadi ya. Sehingga dengan adanya kondisi tambahan peningkatan nyeri ya pada saat makan itu bisa meningkatkan kecurigaan ke arah akut gastritis ya. Jadi, nah ini repotnya di Likert ini kan sebetulnya yang bikin soal harus ada panelisnya ya. Jadi, misal ada 10 panelis, dia disuruh jawab nanti sebarannya gimana gitu. Katakanlah 7 orang jawab plus satu, 3 orang jawab plus 2, yang 0 minus 1 minus 2 nggak ada yang jawab gitu. Misal teman-teman jawab plus 2 gitu, berarti untuk nomor ini nilainya 0,3 gitu. Sedangkan kalau yang jawab plus 1 nilainya 0,7. Itu sih yang saya pelajari. Nah, kira-kira dari kasus pertama dulu nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Udah pernah lihat gambaran endoskopinya? Akut gastritis gimana kah? Belum dok, belum belum. Kalau endoskopi. Ya. Jadi ketika kita endoskopi itu memang kita harus tahu ya apa namanya apa indikasinya dan kapan kita lakukan endoskopi, perlu dilakukan endoskopi dan tidak ya. Jadi ini ada tambahan eh, bentar. Nah, ini ya. Jadi dengan kita melakukan endoskopi, kita minta pasien untuk melakukan endoskopi, nah itu eh, kita harus tahu tuh apa yang kita harapkan ya. Jadi ini adalah gambaran distal esofagus ya. Jadi ini ada eh, mu- mucosal barrier ya. Dan yang masuk ke lumen tengah ini dia masuk ke dalam lambung. Nah, di sini ini bisa nih sering kita amati adanya mucosal breakdown. Jadi kalau ada pasien GERD itu biasanya terjadi eh, ya bisa dibilang pecahan gitu ya dari mukosanya ini tadi. Jadi dia tidak sirkuler gitu. Nah, yang kita evaluasi memang esofago gastro junction. Nah, dia yang mana gitu. Jadi bukan yang cuma mucosal break-nya ini aja, tapi yang bagian bawah. Jadi lower marginnya itu tadi yang mengandung ini vessel-vessel yang lebih kecil ya. Jadi kalau yang mucosal break-nya atas dia adanya di bagian bawah sini. Nah, kalau itu dia terjadi hiperemis, nah di area sini, nah ini yang paling sering kita amati dia berubah tuh menjadi apa namanya esofagitis gitu. Dalam jangka waktu panjang dia bisa berubah jadi Barrett esophagus. Nah, yang lainnya lagi kasusnya adalah, nah kalau pada kasus ini dispepsia ya. Nah, kalau ini gambaran polip ya, jadi fundicular polip. Karena apa? Biasanya gambaran PPI use ya. Jadi penggunaan omeprazol, esomeprazol ya jangka panjang ya. Ini terjadi karena ada pembesaran dilatasi dari kelenjar oksintik. Nah,
Tapi dia sifatnya jinak ya, jadi jarang dia menunjukkan adanya displasia dan tidak menunjukkan adanya progresivitas ke arah kanker kalau untuk ini ya, gitu. Nah, kalau gambaran, nah ini ya. Jadi ini pada pasien dengan diabetes dan CKD stadium akhir. Nah, pasiennya ada anemia, HB-nya turun. Setelah di endoskopi gambarannya kayak gini, Dok. Nah, ini ya gambaran erosi nih dari endoskopi. Nah, ya. Jadi kelihatan ya. Nah, jadi gambaran gastritis kalau dia cuma merah doang itu cuma hiperemis. Kalau ini kan dia di pilorusnya ya. Jadi gambarannya dia merah merata dan yang seperti ini ya bisa ini terjadi eh, blood eh, occult blood loss ya. Sehingga akhirnya pasiennya jadi anemia gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari yang paparan pertama? Aman? Kalau Izin tanya dok, boleh, silakan. Hmm. kalau misalkan indikasi untuk endoskopi itu Hmm. apa aja ya dok? Hmm. Terima kasih dok. Oke, ya siap. Ya, jadi memang untuk endoskopi itu tidak semua pasien mah ya asal kita endoskopi ya. Jadi memang ada indikasi-indikasi yang harus dipenuhi ya. Nah, indikasinya apa? Seringkali kita juga harus sampaikan ke pasiennya gitu ya. Kapan harus diindikasinya kalau ada tanda bahaya namanya ya. Nah, tanda bahayanya itu apa saja nih? Ini aku sekalian tunjukin ya. Ini aku ambil dari ACG. Nah, ya. Jadi biasanya dia diindikasikan kalau ada gejala dari nyeri perut atas ya yang menetap walaupun sudah kita berikan trial terapi. Biasanya kalau sudah 4 sampai 8 minggu tuh kita berikan ya dengan PPI tapi gejalanya masih ada, pasien bisa kita sarankan, kita indikasikan untuk itu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adanya alarm simptom, Dok ya. Jadi seperti apa? Turun berat badan, anoreksia, usianya lebih dari 45 tahun ya. Ada disfagia, ada odinofagia, nyeri telan atau sukar menelan atau gejala reflux symptoms ya yang dia persis. Karena bisa jadi jangan-jangan terjadi penyempitan di apa namanya terjadi akalasia ya dari esofagus itu juga bisa. Muntah ya terus-menerus tanpa penyebab yang jelas itu juga bisa. Yang lainnya seperti ada misal Pest-Jager syndrome gitu ya atau familial adenomatous polyposis syndrome. Ada kita curiga adanya lesi-lesi yang ke arah neoplastik dan sebagainya ya. Dan juga adanya GI bleeding. Nah, itu buang air besar hitam, muntah darah, nah itu juga indikasi. Nah, pertanyaannya dia kontraindikasinya apa gitu ya atau dia tidak diindikasikan pada kondisi apa? Ya sebetulnya gejala-gejala yang dari anamnesa itu kita lebih curiga ke arah fungsional dok ya. Jadi memang pertama orang datang jangan langsung disaranin endoskopi, tapi kita rule out dulu gitu ya. Yang organik-organik kita nggak curiga ada yang organik, nggak ada tanda alarm symptoms, ya boleh langsung kita treat dulu aja ya. Atau ya kondisi ya di mana terkait dengan sudah ada metastasis adenokarsinoma yang ya memang sudah yang stadium akhir ya dok ya dan endoskopi pun juga tidak akan merubah tata laksananya juga gitu. Nah itu juga sebetulnya tidak indikasi untuk dilakukan. Sedangkan yang lain kalau dari segi radiologi, eh, misal ya radiologi itu kita udah ketemu nih ada hiatal hernia, tapi sebetulnya dia tidak ada gejala. Ya sebetulnya nggak diindikasikan juga ya secara umum. Gitu deh. Ini ya lengkapnya ya. Dan oh ya, sama jangan lupa untuk pasien-pasien dengan gangguan liver, sirosis. Nah, itu juga dia diindikasikan untuk ligasi atau skleroterapi ya. Karena dengan adanya varises esofagus kan dia rentan terjadi pecah dari varises esofagusnya. Sehingga itu akan mengakibatkan perburukan kondisi pada pasien dengan sirosis. Itu. Oke, semoga memberikan jawaban ya. Baik dok, terima kasih. Yuk, ya deh, saya izin lanjut ke gambaran soal selanjutnya. Oke, saya share screen lagi ya. Nah, nyeri perut selanjutnya, nah kita misal curiga akut pankreatitis, tapi ternyata hasil tesnya
amilasenya cuma 18. Kira-kira nilainya yang mana nih? -2, -1, 0, +1, +2. Minus dari aku. Minus. Hmm, -1, -2. -2. -2. Oke, siap. Ya, berikut pembahasannya ya. Jadi ini anatomi dari pankreas ya. Yang depan adalah kaput pankreasnya, yang bawah adalah prosesus uncinatus. Yang ini ada lehernya, ada badannya, sama ada ekornya ya. Nah, pankreatitis akut itu merupakan kondisi yang penting ya untuk didiagnosis dan dieksklusi. Karena memang kondisinya bisa jatuh ke kondisi yang memburuk ya. Jadi bisa terutama ya penyebabnya kan bisa karena batu empedu ya, dan bisa juga karena bukan karena batu empedu, misal karena alkohol gitu ya. Tapi juga bisa kondisi-kondisi tertentu yang memang dia ada kecenderungan inherited, diturunkan ya. Jadi terjadinya si akut pankreatitis tadi yang berakhir kepada kronik pankreatitis dan bisa berujung ke pancreatic cancer ya. Jadi apalagi saya kaput pankreas ya, itu kan mortalitasnya kan tinggi. Nah, itu yang harus sangat hati-hati ya. Insiden globalnya segini ya, 13 sampai 45 kasus dari 100.000 populasi per tahun, dan sebagian besar memang batu empedu, tapi kalau pada populasi tertentu, misal kayak di Bali gitu ya, kan banyak bule-bule yang mabuk-mabukan gitu. Nah, itu saya waktu praktek di Bali cukup sering menemui yang akut pankreatitis karena konsumsi alkohol yang berlebihan ya. Nah, ini ya faktor risiko utamanya. Jadi memang batu empedu sendiri kenapa bisa mengakibatkan akut pankreatitis? Karena memang adanya obstruksi dari ductus pankreatikusnya itu. Sehingga enzim-enzim pankreas yang tidak mengalir lancar itu dia akan terakumulasi dan mengakibatkan pankreatitis akut ya. Kalau untuk kondisi ini bisa ditemui pada wanita biasanya. Jadi yang 4F ya, fat, female, fertile ya. Sedangkan kalau alkohol, nah ini yang dia memang alkohol itu dia memiliki efek toksik ke sel-sel yang ada baik di liver maupun sel asinar dari pankreas. Nah, yang model kedua ini juga pria yang lebih sering ditemui. Nah, kalau penyebab kronik pankreatitis yang mesti kita rule out ya itu bukan hanya dari segi dua itu tadi, tapi bisa juga misal hiperlipidemia terutama trigliserid ya. Di atas 500 apalagi di atas 1000, nah itu risiko pankreatitis akutnya naik. Obat-obatan seperti thiazid, azathioprin ya, antibiotik tertentu itu juga naik. Atau habis ada cedera atau pasiennya ada tindakan ERCP untuk mengeluarkan batu empedu. Dia kan akan memasukkan wire kan, jadi wire-nya itu bisa menciderai dari pankreasnya itu juga bisa. Nah, yang lainnya, yang ini ya, yang herediter ya, jadi ada faktor mutasi di gen PRSS1 dan CFTR. Nah, ini juga bisa mengakibatkan pankreatitis. Nah, untuk itu yang mesti harus kita pahami tanda dan gejalanya seperti apa kalau ada akut pankreatitis ya. Jadi kalau ada akut pankreatitis, pasien bisa mengeluh adanya nyeri di area epigastrik ya. Kalau yang tengah periumbilikal, yang bawah pelvic. Nah, biasanya dia di epigastrik, dia menjalar tajam ya, seperti ke punggung. Dikasih PPI membaik nggak dok? Enggak ya, dia membaiknya kalau dipuasakan, itu membaik ya. Nah, dia mual, muntah, dan bisa sampai bloated ya, terjadi distensi di abdomennya karena terjadi ileus paralitik. Nah, pada kondisi demikian ya kalau kita berikan asupan makanan, nah ini resiko aspirasi, balik lagi dia ya. Dan pada kasus-kasus yang berat, dia bisa mengakibatkan tanda inflamasi, demam ya salah satunya, menggigil, meriang, nah itu yang harus kita dapatkan dari pasien kita. Sedangkan pada kondisi, ya bisa dibilang kondisi lanjut ya, di mana terjadi perdarahan di periumbilikal dan retroperitoneal ya. Jadi kita dapatkan Turner sign di pinggang ya dan Cullen sign ya. Jadi yang melingkari si umbilikal ini ya. Kalau Turner sign di flank area, nah ini ada perdarahan retroperitoneal dan Cullen sign sama. Dan kita biasanya menemui gejala-gejala sistemik ya, seperti adanya shock hipovolemik, gagal organ. Nah, ini juga bisa kita temui dari kondisi demikian. Nah, ini adalah pemeriksaan penunjang yang bisa diperiksakan. Kalau kita curiga, misal ada ke arah pankreatitis akut, kita bisa periksakan enzimnya ya. Jadi dengan amilase lipase yang lebih dari 3 kali dalam batas normal,
Dan juga ada temuan radiologis ya. Kita bisa minta CT scan ataupun MRI. Nah, biasanya 2 dari 3 kriteria ini terpenuhi, kita sudah bisa menegakkan kasus pankreatitis akut ya. Jadi kalau ditanya CT scan-nya seperti apa, nih gambarannya gini ya. Jadi pankreasnya yang ini gambaran CT yang kelihatan nih, yang dikasih tanda panah ada liquid necrosis. Jadi gambaran nekrosis dari pankreas itu tadi ya, di bagian ekor ya, sama di bagian leher dari pankreas. Nah, pada kondisi ini ada gambaran fat necrosis yang memang kondisinya tergolong severe ya. Jadi ini bahaya kalau yang model kayak gini. Ini pasiennya bisa sepsis berat ya, bisa bisa jatuh ke kondisi kematian. Metaboliknya juga bisa kacau, gula darahnya juga bisa bisa antara rendah atau tinggi banget gitu ya. Nah, jadi pilihan terapinya apa ya? Sebetulnya kembali lagi, ada beberapa modalitas pencitraan yang bisa kita gunakan. Memang kalau yang cukup spesifik ya, dia bisa lihat area nekrosisnya, ada area absesnya, atau ada pseudosisnya, ada kista pseudo ya, itu baiknya memang CT scan dengan kontras. Tapi kalau ada dengan USG abdomen, biasanya kita juga bisa lihat tuh, untuk ada gangguan dari batu empedu atau obstruksi saluran pankreas, tapi sebetulnya dia tidak cukup detail. Yang lebih detail tuh yang MRCP ini, Dok. Jadi MRCP itu dia akan bisa melihat nih ya, walaupun tanpa paparan radiasi, dia bisa kelihatan sumbatan-sumbatan batunya itu ada di mana-mana gitu ya. Biasanya kalau pasien direncanakan untuk tindakan operatif, MRCP ini biasanya dilakukan oleh dokter bedah digestifnya. Tapi kalau memang dia sumbatannya ada di sini ya, common eh, bile duct ya, jadi bisa dilakukan biliary ERCP. Ataupun kalau memang ada misal pseudosis gitu ya, bisa dilakukan EUS juga bisa gitu ya. Endoskopi ultrasonografi. Oke. Nah, ini merupakan algoritma ya, tata laksana. Karena memang kondisinya pasien bisa jadi shock, sulit makan, muntah-muntah. Jadi pemberian cairan intravenous secara agresif ini penting ya untuk mengatasi dehidrasi dan shock. Kemudian pasien perlu dipuasakan supaya sekresi enzimnya menurun, peradangannya menurun, dan memang pasien seringkali kan dia akan merasakan ileus paralitik ya. Jadi sebetulnya ada tempatnya juga untuk dekompresi, dipasangkan NGT itu juga juga penting ya. Nah, di sini ya kita bisa bagi menggunakan Marshall score di sini untuk membagi dia arahnya ke arah mana, apakah dia ringan, sedang ataupun berat ya. Kalau pada kondisi yang komplikasi sistemik yang mesti kita waspadai ya seperti ilus paralitik, efusi pleura sampai asites, perdarahan retroperitoneal, shock, bahkan ada akut renal failure ya karena sepsis nih, kondisi yang memang berat ya. Jadi sebaiknya bisa dirawat di intensive care unit. Sedangkan kalau yang pasien-pasien yang komplikasinya sifatnya lokal ya seperti pseudosis, nah ini bisa dilakukan diindikasikan untuk drainase apabila kita curiga ada infeksi atau kistanya membesar. Yang lainnya sih ya terapinya terutama terapi suportif ya. Kalau mau terapi etiologinya misalnya ada tanda-tanda kolangitis akut, ada obstruksi ya kita bisa lakukan ERCP untuk tata laksananya. Kalau alkohol gimana dok? Nah, alkohol ya, kita kasih antidotnya dan dipuasakan sih. Sambil jangan lupa anti nyerinya dok. Biasanya nyeri sekali. Jadi bisa golongan fentanyl, golongan morfin, petidin itu juga bisa dipertimbangkan untuk diberikan. Ya, nah ini adalah untuk ERCP itu tadi ya. Jadi dia fungsinya apa? Dia untuk mengekstraksi batu yang menyumbat tuh di eh, eh, duktus apa namanya? Duktus eh, common bile duct ya. Dan bisa dipasang kayak semacam eh, drainase gitu ya. Oke. Dan antibiotik ya, jangan lupa untuk diberikan serta nutrisi enteral. Siap. Nah, Nah, untuk supaya tidak kambuh-kambuh lagi, ya kalau kasusnya karena batu empedu, tentu pilihannya adalah kolesistektomi. Penghentian alkohol, terutama pankreatitis karena alkohol ya, dan ini hiperlipidemia karena trigliserid terutama yang terlalu tinggi itu juga penting untuk dilakukan kontrol dengan baik. Nah, kalau kita kembali ke soal tadi, dia kan menanyakan amilase ya. Nah, untuk menjawab itu sebetulnya kita mesti tahu bagaimana sensitivitasnya dan spesifitasnya.
Dan yang kita anggap dia signifikan adalah peningkatan lebih dari 3 kali dalam batas atas yang normal ya. Dan sebaiknya segera diperiksakan dari pertama ada gejala karena memang penurunannya bisa lebih cepat dalam waktu 3 sampai 5 hari. Untuk itu sebetulnya yang lebih sensitif itu adalah yang lipase. Lipase ini dia bertahan lebih lama di organ tubuh ya dan lebih sedikit diproduksi oleh organ lain sehingga dia cukup sensitif dan cukup spesifik ya dibandingkan amilase. Jadi kalau ada peningkatan lipase ya terus amilasenya normal ya kita lebih percaya sama lipasenya karena itu kondisinya lebih mengarah ke akut pankreatitis ya. Tapi kalau bisa ya dua-duanya sih. Kalau dua-duanya naik ya akurasinya dia lebih tinggi gitu ya. Ini interpretasinya kalau pada kasus tadi kan nilainya 18, normalnya 28 sampai 100 ya. Karena nilai amilase ini sebetulnya kan sensitivitasnya itu 70 sampai 95% ya. Beda sama yang lipase yang lebih tinggi. Jadi sebetulnya kalau kita mau bikin -2 boleh, tapi ya -1 juga boleh. Tapi intinya teman-teman udah paham ya penalarannya bagaimana peran amilase lipase dalam peningkatan kecenderungan diagnosis dari pankreatitis akut gitu ya. Walaupun ya tetap sih setelah tahu naik so what gitu ya. Karena tata laksananya balik lagi tergantung etiologinya gitu ya. Oke, oke. Ya. Jadi kalau kasus ini ya -2. Ada pertanyaan dulu mungkin? Ada yang tahu nggak gambar MRCP kayak gimana? Belum Bagaimana dok, tuh belum. dok? Belum ya? Cuman tahu singkatannya dong. Ya, betul. Nah, inilah makanya dokter-dokter itu taunya kadang superficial. Jadi pentingnya AI bisa membantu kita untuk apa namanya mencari literasi-literasi yang berhubungan. Bentar ya, saya carikan dulu. Hmm, oh, ini ya. Belum share screen ya. Nah, ini adalah gambaran MRCP, Dok. Jadi MRCP itu yang dilihat apa? Nah, jadi itu dia bisa betul-betul melihat struktur dari eh, ini ya, common bile duct. Dia bisa lihat gallbladder ya, di mana ada multiple stone di sini. Terus ductus cysticusnya kelihatan nih, melebar di sini ya kan? Sehingga di sini kita bisa lihat nih penyempitannya kira-kira di mana. Nah, bisa di sini kan dia udah melebarnya di sini. Bisa jadi sumbatannya di sekitar sini gitu ya. Nah, makanya biasanya untuk sebelum tindakan operatif kan operatornya mesti tahu dulu tuh kayak peta medan perangnya di mana aja batu-batunya, Dok. Nah, biasanya selain terjadi peningkatan bilirubin, terutama bilirubin yang direct ya, yang menandakan adanya obstruksi. Nah, itu eh, bisa nih diperiksakan ini. USG aja cukup nggak kira-kira, Dok? Kalau USG itu dia bisa melihat pelebaran yang intrahepatik bisa dia kelihatan. Cuma yang common bile duct gini-gini susah dia biasanya, Dok. Makanya dengan ERCP itu tadi itu lebih bisa melihat terkait dengan gambaran-gambaran ini ya. Coba ya ERCP. Ada yang tahu ERCP kayak gimana? Belum dok, belum tiga. Belum ya. Pernah dapat tiga. Jadi ERCP itu adalah endoscopic retrograde cholangiopankreatografi ya. Jadi kita ingin mengekstraksi. Pertama kita visualisasi dulu duktusnya, terus kita identifikasi ya batu yang menyumbat di mana, kemudian baru kita lakukan ekstraksi. Jadi dia dengan teknik endoskopi kayak gini, tuh. Jadi dia ini kan ada eh, ampula vateri ya. Terus dia dimasukin wire gitu. Terus dia akan memasukkan kontras, Dok. Jadi akhirnya kelihatan gambarannya gitu ya.
dan sumbatannya sejauh apa. Nah, biasanya kemudian dilakukan ini apa namanya di insisi ya supaya jalannya lebih besar, eh, ampulektomi ya di sini supaya batunya akhirnya bisa diekstraksi gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau kasus tertentu eh, di mana misal ya ada eh, kolangiokarsinoma gitu ya. Nah, dia akan diberikan eh, drainase, Dok. Fungsinya apa? Fungsinya kan yang namanya asam pedu itu kan dia sifatnya ini ya, iritatif. Sehingga pasien itu seringkali kalau ada kasus-kasus seperti kolangiokarsinoma, dia akan jatuh ke kondisi sepsis akibat obstruksinya itu tadi gitu. Nah, IRCP itu dia juga bisa, nah ini nih ya, ini kalau IRCP itu kan dia masukin wire, terus disemprot kontras kan, jadi dia kelihatan nih cabang-cabangnya. Dia penyempitannya di sini, terus ini ada penyempitan lagi di sini, terus terjadi obstruksi, bisa bisa kelihatan ya. Nah, terus sama dia nih dipasang eh, kayak ini ya, kayak stand gitu ya, untuk melebarkan dari eh, ductus apa bile duct-nya itu tadi. Nah, kenapa IRCP itu juga bisa bikin pankreatitis akut? Nah, pada saat masukkan wire itu kan bisa nyasar ya ke ductus pankreatikus di sini. Nah, ini juga bisa mengakibatkan iritasi ke pankreasnya, sehingga pasien bisa amilase lipasenya itu juga naik pasca dilakukan tindakan IRCP ini. Seperti itu. Gitu deh. Ya, bisa kelihatan ya. Kelihatan dok, kelihatan. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Kalau IRCP sama MRCP, mendingan mana? Kayaknya tergantung ini dok ya, tergantung apa yang organ mananya ya dok. Betul. Ya, biasanya sih untuk penyelamatan yang paling awal ya, supaya paling enggak tidak terjadi kebuntuan, Dok. Nah, itu kita lakukan IRCP dulu, Dok. Jadi kayak kita pasang stand di sana. Bisa stand plastik ya, sementara. Jadi kelihatan nih, probe-nya seperti ini, supaya ileus, icterus obstruksinya itu bisa dikeluarkan. Tapi kalau memang sumbatannya karena batu dan letaknya di distal ya, biasanya ya dengan balon ini aja, kayak kita eh, keluarin tuh, kita ekstraksi gitu. Tapi kalau batunya cukup besar, nggak bisa dikeluarin, ya kita biasanya pakai plastik stand gitu di sana. ERCP plastic stand endoscopic view. Nih, ini gambaran standnya kayak gini. Ini yang keluar dari ampula Fatri. Jadi kelihatan kalau dia itu nih ya. Jadi dipasang nih sampai ke common bile duct-nya dan tampak bile-nya mengalir keluar gitu ya. Jadi dia dipasang. Kalau ini yang stand metal, kalau yang ini yang stand plastik yang warna biru ini. Gitu deh. Nah, kalau ini tindakan yang pemotongan tadi ya, apa namanya, ampulektomi ya. Nah, kalau ini kan misal ya pasien kolangiokarsinoma gitu, yang menyempitkan dia punya common bile duct-nya, dan untuk melebarkannya yang lebih permanen memang yang metal, Dok, biasanya. Gitu deh. Oke, oke. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ya, lanjut lagi ya. Nah, kasus terakhir, nyeri perut, kita curiga akut appendicitis, dari pemeriksaan fisik kita lakukan, ada nyeri tekan ternyata di McBurney sama Rosenstein. Kira-kira berapa skornya?
Ada yang mau jawab? Jangan malu-malu. Ya, nanti McBurney, Rovsing, kita lihat ya seberapa spesifiknya untuk temuan tersebut ya. Jadi intinya appendicitis akut ya bisa kita lihat ya di sini adanya peradangan pada appendix usus ya. Jadi dia ada di perbatasan antara usus halus ya dan usus besar. Nah, memang kasus ini cukup sering terjadi ya. Jadi 100 sampai 120 kasus per 100.000 orang yang biasanya mengenai di usia-usia produktif ya, 10 sampai 30 tahun. Nah, apa faktor resikonya? Biasanya tadi ya, kalau ada impaksi, buang air besar nggak lancar karena dietnya rendah serat ya, ada fekalit, serta adanya obstruksi dari lumen tadi. Yang lainnya benda asing bisa, atau adanya infeksi saluran cerna. Atau misal penyakit-penyakit autoimun ya, itu juga bisa memicu peradangan di area-area di sekitar situ ya. Seperti Crohn disease, ulcerative colitis, seperti itu. Tanda gejalanya memang khas adalah nyeri abdomen ya. Bisa rasanya awalnya tuh diffus tapi tambah lama tambah spesifik ya, tambah berpindah, tambah ke kanan bawah ya. Kanan bawahnya itu adalah di kuadran sorry di titik McBurney itu tadi. Gejala lain ada mual muntah, ada demam ya. Nanti ada Alvarado score namanya yang bisa membantu kita untuk meningkatkan kecurigaan diagnosis ke arah appendicitis akut ya. Jadi kalau kita mau ukur sebetulnya di mana titik McBurney itu, dia ada di sepertiga antara garis yang kita tarik dari umbilikus ke sias ya. Jadi anterior superior iliac line di situ. Nah, di sini adalah McBurney point ya. Jadi kalau kita tekan di sana ada menginduksi nyeri, berarti McBurney tenderness-nya positif. Nah, yang lainnya ada lagi namanya Rovsing sign. Rovsing sign itu adalah ketika kita menekan, jadi kontra ya, kontra lateral. Kalau yang ini adalah anterior superior iliac spine, ya, sias yang kanan. Nah, yang lainnya itu yang kiri. Jadi Rovsing sign itu kita palpasi yang kuadran kiri bawah, yang nyeri yang kanan. Nah, itu Rovsing sign. Sedangkan kalau yang psoas sign itu kita lakukan ekstensi ya secara pasif pada paha kanan. Nah, itu akan merangsang nyeri perutnya akibat adanya rangsangan peritoneal tadi ya. Jadi iritasi peritonealnya dia tercetus. Nah, itu adalah psoas sign. Nah, lantas langkah selanjutnya diperiksakan apa gitu. Yang paling umum dan paling cepat ya tersedia di banyak tempat adalah USG abdomen ya. Dia cukup spesifik ya dan cukup sensitif dan apa yang dicari, nah ini adalah gambaran yang dicari ya. Jadi gambaran pertama itu terutama yang kita lihat ya di perut kanan bawah di appendixnya itu kelihatan ya yang warna merah ini adanya gambaran eh, apa namanya? Kalau pada kasus ini dia yang normal ya dok ya. Dia diameternya normal ya dan tidak ada tanda-tanda peradangan inflamasi. Beda dengan yang gambar 1B di mana ada gambaran fat stranded ya. Di sini bisa terobservasi dari ekogensitasnya atau di sini juga bisa kita lihat adanya appendicolit ya. Jadi kayak ada batu yang nyangkut ya di appendixnya itu sehingga di sini ada acoustic shadow-nya yang hitam ini. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda fat stranded ekogenik ya, jadi dia gambarannya cenderung hipoekoik. Nah, ini yang menandakan adanya cairan ya hampir seperti cairan bebas ya, tapi beda ya, bukan yang kayak asites itu enggak, tapi kayak gambaran edema lah intinya seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lakukan ya terutama pada pasien-pasien yang memang kalau kita masih curiga. Kadang kalau pasien wanita hamil kan suka nggak spesifik dok. Nah, itu bisa nih kita lakukan pemeriksaan ini. CT scan abdomen ya memang yang baik dengan kontras ya karena dia lebih spesifik ya. Tapi bukan yang lini utama. Kalau yang lain tanda-tandanya cuma leukositosis atau tanda-tanda inflamasi dengan peningkatan C reaktif protein. Gitu ya. Nah, pengobatannya seperti apa? Tata laksana awal tentu hidrasi cairan ya dan pemberian antibiotik empiris di sini. Ini salah satu algoritma untuk menentukan tindakan surgikal. Jadi tetap ya bisa kita berikan
antibiotik golongan cefalosporin dan metronidazole ya, karena intraabdominal infection dengan risiko ada bakteri anaerob. Nah, semakin dia kalau dari pemeriksaan lanjut ternyata kecurigaannya adalah perforasi, ya tadi ya kita harus lebih kita optimalkan pilihan untuk appendektomi. Bahkan kalau perforasi ya appendektomi terbuka gitu. Laparoskopi bisa nggak biar sayatannya lebih kecil? Ya sebetulnya bisa ya kalau dia masih yang inflamasi ringan ya dan dia non perforata. Tapi kalau dia sampai perforata, nah length of stay-nya dia akan jadi lebih panjang seperti itu. Tapi ya pada kondisi khusus bisa nggak tidak dioperasi hanya dengan terapi antibiotik saja? Bisa ya. Jadi pada kasus ringan ke sedang sambil kita evaluasi klinisnya bisa juga sebetulnya ya. Ini pilihan antibiotiknya gitu ya. Oke. Nah, ya ini sama seperti tadi. Oke, nah ini. Nah, kalau kita tanya terkait dengan nyeri tekan McBurney, ada yang tahu bedanya sensitivitas dan spesifitas nggak? Jadi dok yang kayak di layar dok. Ah, betul ya. Jadi snout sama spin ya. Snout itu adalah untuk merule out, spin adalah kemampuan untuk merule in. Semakin tinggi spesifitasnya, berarti kalau dia positif, berarti nilai true positifnya semakin tinggi ya. Contohnya apa? Misal pemeriksaan Dengue NS1. Kalau Dengue NS1-nya dia adalah positif, berarti most likely memang itu adalah penyakit dengue. Tapi kalau dengue NS1-nya negatif, bisa nggak dok? Bisa, tapi dia tidak merule out ya. Jadi dia sensitivitasnya rendah, tapi spesifitasnya tinggi. Jadi mnemoriknya adalah spin, spesifitas tinggi untuk rule in. Sedangkan snout, sensitivity to rule out. Jadi kalau sensitivitas tinggi seperti apa? Itu pada kasus-kasus seperti ini ya, di dimer. Jadi kalau di dimernya itu tinggi, itu belum tentu ada apa namanya ada DVT, ada apa pulmonary emboli, harus diambil langkah selanjutnya. Tapi karena sensitivitasnya cukup tinggi, kalau pada kasus ini ya pemeriksaan di dimer, berarti kalau dia rendah, chance dia untuk merule out diagnosis itu juga semakin tinggi, sehingga eh, sensitivity itu snout ya, dia untuk rule out. Nah, pada kasus ini sebetulnya kemampuan nyeri tekan McBurney itu dia lebih sensitif. Jadi kemampuan dia untuk merule out ya dari si. Jadi kalau seandainya nyeri tekan McBurney-nya negatif, itu kemungkinan bisa merule out lebih tinggi. Sedangkan spesifisitasnya juga lebih ya comparable lah ya dengan sensitivitasnya. Sehingga pada kasus ini sebetulnya skala Likert-nya kita hitung positif 2 gitu karena bisa mendukung diagnosis apendisitis akut. Tapi pertanyaannya apakah semua nyeri tekan McBurney pasti adalah apendisitis? Jawabannya enggak ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa pakai salah satu perangkat yang namanya ini ya kalau Rovsing sign dia lebih lebih spesifik dibandingkan sensitif. Ya, jadi Likert-nya lebih rendah dibandingkan McBurney tadi. Ini perbandingannya. Oke. Nah, ini adalah skor yang ingin saya perlihatkan namanya Alvarado score. Alvarado score ini kalau seandainya dia nilainya lebih dari 5, resikonya menengah. Kalau di atas 7 sampai 10 berarti diagnosis apendisitisnya semakin tegak dan harus segera direkomendasikan konsultasi ke dokter bedah ya. Nggak perlu USG lagi, nggak perlu CT scan lagi ya, karena memang dari sini aja kecurigaannya udah tinggi. Kecurigaannya apa aja? Terutama nyeri perut kanan bawah ya, ada demam, terus ada rebound tenderness ya, setelah ditekan dilepas dia menimbulkan nyeri, ada anoreksia, mual, muntah ya, dan ada nyeri yang migrasi tadi, yang dari periumbilikal tambah lama tambah ke kanan, lebih spesifik. Nah, pemeriksaan darah lengkap bisa kita gunakan, kita akan temukan leukositosis yang lebih dari 10.000 sel darah putih dan neutrofil ya, ada left shift yang lebih dari 75% dominannya. Nah, yang ini pun juga cukup sensitif, Dok ya. Jadi kalau skornya 0 sampai 4, ya kayaknya most likely ya memang bukan karena apendisitis. Jadi kita tidak rekomendasikan untuk pemeriksaan USG, CT scan apalagi konsul bedah gitu ya.
Jadi ini bisa jadi dasar kita untuk menentukan sikap kita pada saat mendapatkan pasien dengan kecurigaan appendicitis ya. Oke, jadi untuk kasus ini jawabannya ya, kalau untuk McBurney +2, Rothschild plus 1. Gitu deh. Ya, oke. Terima kasih.